Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada semua orang. Pemantasan diri seseorang untuk diberikan gelar orang-orang yang beriman tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah gelar-gelar tersebut, karena ini menjadi syarat utama kita untuk nanti menjadi jalan bersama menuju di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita kemarin sampai pada ayat yang ke-10 membahas tentang orang-orang munafik. Kemarin sudah kita bahas bahwa munafik dibagi menjadi dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah munafik keyakinan, hatinya kafir, dohirnya Islam, dan ini dihukumi sebagai orang kafir karena hatinya menolak Islam. Dan yang kedua adalah munafik amali, yaitu orang-orang Islam, hatinya juga Islam, tetapi masih melakukan amal-amal sebagaimana amal-amalnya orang-orang munafik. Misalnya sebagaimana apa yang disampaikan Nabi, idza haddatsa kadzaba, jika berbicara masih senang dusta nakusi, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji masih senang mengingkari, wa idza tumina khona, jika dipercaya dia khianat. Nah, ini orang-orang yang semacam itu, tiga hal tadi, dan nanti ada tambahan wa idza asoma fajar, apabila dia berdebat maka debatnya itu debat nggak pakai ilmu, fajir, berbuat fujur, rusak. Nah, mungkin kita di antara empat itu tadi masih ada. Kadang-kadang si seneng ngapusi, buatan seneng ning sok-sok, sok-eka harus sok-eka sok-eka ngapusi bujur, ya. Atau ketika kita berjanji kadang-kadang masih menyelisih. Kan muni insya Allah, ya insya Allah itu bukan alat untuk menyelisih janji. Insya Allah itu ya, karena ada faktor-faktor yang kita tidak bisa untuk mengendalikan, ya. Misalnya lupa, sakit, atau di jalan masih ada halangan gitu, ya. Sudah berangkat ada halangan, ya. Kayak ini tadi ada masih rame nih di jalan ini, Polda ke arah. Saya tadi kesini masih di stop di perempatan UPN gitu, masih di stop itu. Ya, semoga memberikan keamanan kita semuanya dan untuk negeri kita ini. Bapak-bapak sekalian, nah sekarang monggo kita lihat di ayat 11. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ini 11 sampai di sini sampai 14, ya. Kalau terjemahnya sampai 13 sampai 14 di sini, ya. Kita baca dari ta'awud dulu, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun
idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza, dan apabila kila dikatakan kepada mereka ini mereka orang-orang munafik, lahum, ya, kepada mereka, la tufsidu, la janganlah tufsidu, kalian berbuat rusak. La di sini la nahiyah, artinya larangan. Adalah yang nafiyah, artinya peniadaan. La yashkurun, tidak sadar. Nah, kalau la tufsidu, janganlah berbuat rusak. Ini nanti di dalam kaidah bahasa kita membahas di situ. La janganlah tufsidu, kalian berbuat rusak fil ardi, di bumi. Apa yang dimaksud berbuat rusak di bumi, Bapak Ibu? Yaitu bil kufri wal ma'asyi, dengan berbuat kekufuran dan berbuat kemaksiatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika seseorang itu berbuat kufur, berbuat maksiat, itu sebetulnya tingkat kerusakan yang akan terjadi di alam itu lebih besar daripada seseorang itu berbuat rusak dengan dia misalnya menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, membuat tata kelola lingkungan yang tidak baik. Nah, maka ya, berbuat maksiat, berbuat kufur kepada Allah itu nanti dampaknya lebih besar daripada yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena satu, dari sisi dampak lingkungan, keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah, ya. Jadi dengan seseorang itu berbuat maksiat, dengan seseorang itu berbuat kufur kepada Allah, itu keberkahan di dalam lingkungan itu, atau kalau itu dalam sebuah masyarakat atau bahkan sebuah negeri, maka dampaknya itu lebih besar, keberkahannya dicabut. Dalilnya mana? Di surat Al-A'raf 9. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Artinya apa saja yang datangnya dari langit, hujan, angin, itu membawa keberkahan, tidak membawa kerusakan. Apa saja yang datangnya dari bumi membawa keberkahan. Datangnya dari bumi misalnya tanam-tanaman, hasil bumi, kemudian buah-buahan, itu buah-buahan yang berkah, tanaman-tanaman yang berkah, yang membawa kepada kemaslahatan. Tetapi walakin kadzabu, tapi mereka banyak mendustakan penduduk negeri itu. Fa'akhadnahu, maka kami azab mereka. Dengan cara apa? Dicabut keberkahannya. Lah kalau negeri itu sudah dicabut keberkahannya, ketika ada hujan membawa bencana, membawa musibah. Ada hujan mendatangkan banjir, mendatangkan musibah. Apa yang dari bumi, tanaman-tanaman tidak tumbuh dengan baik, atau hasil panen juga tidak memberikan barokah, tidak. Kayak Indonesia ini kan kita tahu apa, kalau dulu itu tongkat ditancapkan jadi tanaman, kolamnya aja kolam susu itu. Nah, tapi kondisinya kita, masya Allah, sekarang ini sing mau sabat kali wong syukur kata budi sabar. Sing bersyukur ning joget-joget gedung ning langit.
Ya, jadi bapak-bapak ibu sekalian, la tufsidu fil ard. Nah, itu dampak lingkungan. Nah, kemudian dampak psikologis masyarakat. Kalau orang itu berbuat kufur, berbuat rusak, maka akan menjadikan orang itu semakin beringas. Ya. Orang itu akan semakin tidak terkendali, kedoliman terjadi di mana-mana. Tata kelola keseimbangan alam itu sudah tidak ada, sehingga seharusnya hak dan kewajiban itu seimbang, tapi ketika kedoliman kekufuran terjadi, maka yang terjadi adalah sing dituntut haknya, kewajibannya tidak dibolehkan, dan itu akan mengganggu dinamis, akan mengganggu harmonisasi kehidupan. Kalau dia itu alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, ya. Allah zat yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu, dan menyeimbangkan kamu. Jadi sesuatu itu dikatakan harmonis ketika terjadi keseimbangan, ya. Dan Allah menciptakan dunia alam ini seimbang, ada siang, ada malam, ada lanang, ada perempuan, ada hak dan ada kewajiban. Maka ketika seseorang itu mengambil haknya orang lain, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan itu akan mengganggu harmonisasi. Nah, kalau sudah harmonisasi terganggu, maka akan terjadi ketidaknyamanan di sana sini. Nah, ini jadi orang berbuat rusak, tapi di sini dikatakan oleh Allah la yashkurun, mereka tidak sadar. Ya. Kembali di sini dulu ya, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat rusak dengan kemaksiatan, dengan kekufuran. Ini termasuk kedoliman itu hakikatnya bagian dari kemaksiatan. Ya. Dolim itu untuk mengurangi hak orang lain. Ya. Kita suami bisa berbuat dolim kepada istri, istri bisa berbuat zalim kepada suami, kita tetangga bisa berbuat zalim ketika kita mengurangi hak-hak tetangga dan seterusnya. Di jalan kita bisa berbuat zalim dan seterusnya. Nah, untuk itu di sini la tufsidu fil ard. Tetapi ketika mereka dikatakan janganlah kamu berbuat rusak, qalu, mereka mengatakan innama, sesungguhnya tiada lain, nahnu, kami, musyrikun, justru orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, itu sudah berbeda cara pandangnya. Dengan dia berbuat rusak, dengan dia berbuat zalim, dengan dia berbuat semena-mena, berbuat kufur, mereka menyangka bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Dengan menaikkan pajak setinggi langit, itu alasannya untuk membangun. Nah, ini sebuah kezaliman yang itu tidak disadari. Nah, mereka mengatakan innama nahnu musyrikun, sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam diri-diri kita sekarang, jangan sampai kita ini berbuat maksiat ning rasadar. Artinya rasadar niku pak rumangsane niku menjadi sesuatu yang baik. Padahal niku jenenge maksiat. Ya. Berbuat buruk, justru kita ini merasa perbuatan yang baik, itu berarti hati kita ini hati yang sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Sebagaimana orang munafik ini, kalau di dalam tafsir yang saya bawa ini, kenapa mereka merasa dirinya sebagai orang yang berbuat baik? Karena hatinya itu ada penyakit. Lamma fi qulubihim minal maradi fakanu kaman qalallahu fihim. Jadi kenapa mereka kok rumangsani berbuat baik? Karena hatinya niku hati sing loro, hati yang sakit. Ya. Kalau
ulama membagi hati itu kan dibagi dua, al-qalbus salim, al-qalbul marid, wa qalbul mayyit. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Besok di akhirat di surat Asy-Syu'ara itu lauma yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di akhirat tidak ada manfaatnya anak dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang sehat. Hati yang sehat bagaimana? Salimah min tahkimin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari berhukum, berpegang kecuali kepada hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orientasi kehidupan dalam tata kelola pribadi dan juga dalam lingkungan, dalam dirinya, dalam keluarga itu ngepaske dengan aturan-aturan yang diatur oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, pripun carane dahar? Kita mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Oh, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat? Kita tidak golek pamrih, itu ajarannya Kanjeng Nabi. Ya. Bagaimana kita ini di pasar kita harus jujur, tidak kurangi timbangan, itu ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di jalan tidak dolanan HP, membahayakan orang lain, kita memberikan hak-hak orang lain, tidak berbuat dolim dengan kita kembali dalam itu ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika kita melakukan hal yang semacam itu, ya, maka bapak-bapak sekalian, ya, kita semoga ya hati kita itu menjadi hati yang saling tadi, hati yang sehat. Nah, yang hati yang sakit tadi, ya, hati yang sakit itu gak iso bedake mana sing bener mana sing salah. Nauzubillah min dzalik. Enek wong ning masjid ora senengane dikomentari. Wong koyo setrika wirawiri ning masjid wae. Enek wong lakoni apik gak seneng. Nah, ini nauzubillah min dzalik karena hatinya niku sakit. Dan yang lebih berbahaya adalah hati yang mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, hati yang sehat itu sebagaimana tubuh kita. Tubuh kita ini sehat, tapi juga bisa sakit dan bahkan bisa mati. Nah, hati kita juga begitu. Hati yang sehat ini bisa sakit dan bahkan bisa mati. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, ya, itu menunjukkan kepada kita apa penyebab hati kita ini bisa sakit sehingga kita muncul kemunafikan. Yang pertama adalah fudulun nazar, berlebih-lebihan di dalam melihat, memandang. Maksudnya memandang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang diharamkan, ya. Karena pandangan itu menurut Ibnu Taimiyah sakmul iblis, an-nadru sakmul iblis. Pandangan itu adalah panahnya iblis. Nonton gitu celing gitu mlebune nganti wah niku membekasnya berhari-hari bahkan mungkin bisa berbulan-bulan, ya. Jadi celing itu mung sak kleraman itu apa? Sak klebatan. Nitis mlebune ngati, terus tiga di omah, terus kemudian muncul andai begitu. Seandainya, jikalau, apabila muncul angan-angan kayak gitu. Jadi berlebihan dalam memandang. Kemudian yang kedua, fudulul ta'am, berlebihan dalam hal makan. Makan ini butuh diatur, jadi jangan sampai kita berlebihan. Ada orang yang kadang-kadang karena menuruti perut saja gitu, wah kepingin
Napa bisa pun tahu kupat itu ya. Tahu kupat yo ning Magelang mau arep golek tahu kupat. Tengkleng. Tengkleng Solo, ning Solo golek tengkleng ya. Itu hukum asalnya sebetulnya mubah ini boten dosa boten. Ning yen wonten niku berlebihan terus lah bagi dadi boten sae. Kemudian nomor 3 jadi menika fudul mukhalatah, berlebih-lebihan dalam bergaul. Nah, dalam bergaul ini ulama membagi juga bergaul dengan orang yang soleh. Nah, ini pergaulan yang terbaik. Ini bagaikan kita itu makan makanan yang bergizi. Yang ini istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang istilahnya makanan yang bergizi atau yang seimbang. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang dalam urusan dunia menguntungkan, yang urusan akhirat tidak menguntungkan. Nah, ini kita boleh bergaul dengan semacam itu. Bisa kita bergaul dalam hal latihan mekanik motor, latihan digital komputer atau medsos, itu boleh. Ini jangan kita ini berlebihan, berlama-lama. Ini gambar ini ulama ini kayak kita itu makan tempe gembus. Makan tempe gembus ini kok angsal betul? Angsal. Ini yang panjenengan rong tahun tempe gembus terus. Tinggi Pak. Mungkin bagian puskesmas diparingi vitamin kurang gizi. Jadi dianggap orang yang kurang gizi. Itu ya. Lah kalau kita itu bergaul dengan ahli dunia itu terus kita tidak menjaga diri, oh ini serampung, nah itu terpelipu terus, maka akhirnya hati kita juga begitu, ketergantungannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang yang tidak ada manfaatnya urusan dunia, bukan manfaatnya dalam urusan akhirat. Jadi tidak menguntungkan dalam urusan dunia, tidak menguntungkan dalam urusan akhirat. Lah niki gambaran Kanjeng Nabi, gambaran para ulama niku kaya makan makanan sing basi. Makanan sing basi niku marake lara weteng kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Dan yang paling berbahaya adalah bergaul dengan ahli maksiat ketika dia bermaksiat. Walaupun dia tidak ikut maksiat, bergaul dengan orang yang sedang mabuk, minum minuman khamr, kita di situ ya tetap berbahaya, tidak baik. Ning kan aku ora melu ngombe, ya enggak melu ngombe, nanti kita dampaknya itu terkena. Kalau ada orang mengkonsumsi khamr atau narkoba, kemudian nanti ada gerbekan polisi di situ, semuanya akan keciduk ya. Polisi tidak akan memilih pengira ngombe tadi bahwa tidak, semuanya tidak akan diciduk. Nah ini jadi monggo kita jaga agar hati kita itu tetap hidup lah, ada kepekaan terhadap kebaikan itu. Jadi tadi penyebab hati kita itu sakit berlebihan dalam melihat, dalam hal makan, kemudian yang ketiga bergaul, dan yang keempat fudulul kalam, berlebihan di dalam berucap. Nah ini berbahaya. Nah kita lanjutkan ayat yang ke-12 ya. Jadi mereka merasa dirinya justru orang yang berbuat baik. Kemudian dinyatakan oleh Allah, ala ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka alhum masuk dalam golongan al-mufsidun, orang-orang yang berbuat rusak, walakin akan tetapi mereka itu la yashkurun, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena kepekaan hatinya itu mati, ya. Istilahnya iritabilitasnya
kepekaan terhadap rangsang kebaikan itu mati, sehingga nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya ini contoh, walaupun ini berbeda ya. Tapi contoh misalnya sekarang ini kalau kita dulu semasa usia cilik SMP SMA ini niku yen wong tua tandang gawe ning omah, kita sebagai anak niku kan kepingine membantu. Utawa kita itu lingguan temuk-temuk neng omah niku kan malah pergi dhewe. Lah, yang saat ini bocah-bocah saat ini ngoten niku. Lah istilahnya kepekaannya boten itu lho. Jadi kepekaannya tidak ada. Wong tua tandang gawe, anaknya malah ning dolanan HP turu. Nah, padahal dulu waktu kita kecil itu malah pergi dewi. Nah, karena ada rasa ada kepekaan. Lah, itu contoh. Nah, yang dimaksud mereka tidak sadar dalam ayat itu adalah kepekaan dalam kebaikan dan keburukan. Jadi nggak ngerti ini apik, ini nggak baik, itu nggak bisa membedakan. Mereka punya sudut pandang sendiri. Nah sehingga ketika mereka berbuat rusak dengan berbuat maksiat, dengan berbuat kufur, mereka merasa itu justru berbuat baik. Karena kepekaan terhadap hatinya itu, peka terhadap kebaikan itu tidak ada. Ketika nenek wong tidak naik masjid itu, kalau orang peka kan, kalau dia ngaku muslim, oh kok naik masjid, nganggu sarung, nganggu pensil dan sebagainya. Lah niku kan misalnya buatan derek kepengin ning masjid kan nggih paling buatan niku ning omah delik ngono ta, malah kadang-kadang ning pos rondo niki. Pak mau ke masjid pun mandi sih, kadang-kadang salah kali Gusti Allah. Nah, kalau ini alhamdulillah. Jadi ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kemudian ayat berikutnya, wa idza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian kama sebagaimana amanah berimannya anas manusia. Nah maksudnya di sini Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pengikut-pengikutnya awalnya, jadi pada masa-masa awal kenabian, Nabi Muhammad itu pengikutnya itu orang-orang dari kalangan bawah, dari kalangan orang-orang ya wong miskin, wong lemah, istilah kita sekarang wong pidak penjaraan, kaum sudra, kaum orang yang tidak dipandang di tengah-tengah masyarakat, nggak punya pengaruh. Dan hampir semuanya Nabi itu, termasuk Nabi Nuh. Kalau kita nanti ngaji tentang Nabi Nuh di surat Hud itu, salah satu alasan kenapa Nabi Nuh itu didustakan, ini kan disebutkan di dalam surat Hud itu, satu, karena Nabi Nuh itu dianggap sebagai manusia biasa, nggak punya kelebihan. Kemudian yang kedua, pengikut-pengikutnya Nabi Nuh dari kalangan wong-wong miskin. Dan ketiga, Nabi Nuh dianggap sebagai tidak punya kecerdasan intelektual, dianggap pendidikanmu sak ngisor waduh, kamu itu nggak punya apa-apa. Jadi dianggap tidak adanya kecerdasan dalam hal pengetahuan. Nah Nabi Muhammad ya, beliau ketika berdakwah kok pengikutnya Bilal Ar-Rabah, Ali bin Abi Thalib gitu, ya. Orang-orang yang lemah-lemah dari kalangan orang-orang miskin. Nah maka mereka berkata, anu minu, apakah kami harus beriman kama
kama sebagaimana amanah sufaha berimannya orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang yang bodoh niku sing digolo pengikut-pengikutnya Kanjeng Nabi tadi. Lah kok disejajarke karo Bilal, disejajarke karo Ammar bin Yasir, disejajarkan karo Ali, lagi wong-wong orang duwe pamor istilah kita. Orang duwe pengaruh, wong-wong sing tidak terpandang. Nah ini bahayanya kemunafikan itu sampai sejauh itu, merasa dirinya lebih terhormat, merasa dirinya itu lebih penting dibandingkan dengan mereka-mereka yang dari kalangan orang-orang yang lemah tadi. Nah ini maka bapak-bapak ibu sekalian, untuk koreksi kita, janganlah kita ini dalam bergaul yang kita jadikan standar patut dan tidaknya bergaul itu dari sisi fasilitas keduniawian. Ya. Oh aku ora pantes karo gawe lah ngono lagi tumpahane pit, aku tumpahane mobil. Nah, jangan sampai tadi. Ora pantes lagi ora dadi opo-opo kan dadi Pak RT aku. Pak RT itu bergaul dengan Pak RT, Pak RW, Pak. Nah, tidak begitu. Okay? Jadi monggo kita itu bergaul kepada siapa saja, terlebih kepada orang-orang yang soleh tadi ini. Jadi mereka tidak mau dikumpulkan, dan bahkan nanti dalam ayat yang lain mereka mempersyaratkan, ya Muhammad, saya mau di surat Maryam nanti, saya mau untuk duduk di dalam majelis engkau, tapi jangan engkau sandingkan kami ini dengan mereka-mereka. Kami enggak pantas kalau dijejerkan dengan mereka. Maka Allah berpesan kepada Nabi, sabarlah kamu Muhammad ya, dengan orang-orang yang duduk bersama kamu ya. Sabarlah kamu Muhammad duduk bersama mereka itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah tadi, yang mereka itu berzikir kepada Allah bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu petang. Maksudnya walaupun mereka kufur, walaupun mereka itu miskin, lemah, tapi mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Kita lebih baik ini semacam itu. Ala ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka itulah, mereka masuk dalam golongan as-sufaha, yaitu orang-orang yang bodoh. Bodoh yang sesungguhnya itu tadi tidak ada pekaan terhadap kebaikan, terhadap akidah yang baik ya. Jadi definisi sufaha ya, itu adalah dia bodoh di dalam hal keyakinan, bodoh di dalam hal kepercayaan. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui. Nah, jadi sing bodoh, sing hina itu justru mereka, tapi mereka tidak mengetahui. Kenapa? Ya karena tidak ada kepekaan hati. Kemudian ayat 14, wa idza, dan apabila laku mereka bertemu, alladzina, kepada orang-orang yang amanu, beriman, apabila mereka bergaul dengan orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami ini wong iman. Nah kemarin ini saya singgung Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang misalnya ini biasalah berkumpul satu ini, terus ada orang datang, bapak-bapak, ketahuilah saya ini juga wong Islam. Ketika ada orang menyatakan mata niku, kira-kira disangsikan mboten niku Islam memang. Yen misalnya yang saya ada sekumpulan kambing. Terus ada kambing yang nyeletuk kambing-kambing, ketahuilah bahwa aku ini juga kambing loh. Nah, mboten niku justru kalau dalam bahasa mantik istilahnya gitu, niku justru orang yang semacam itu diragukan kekambingannya gitu.
Ya dia kabeh gak perlu ngomong-ngomong niku wis dia itu wis penuh wong liya seperti yang itu wedhus itu loh. Gambarannya ngoten itu. Dan faktanya banyak orang aku ku yo Islam loh ning lagi. Aku ku yo Islam loh ning lah bahaya kalau orang-orang mengatakan begitu. Jangan-jangan dia bukan orang Islam. Jadi apabila mereka berkumpul dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami beriman. Tapi wa idza dan apabila khalau mereka berada atau sowan, ya, apabila mereka bertemu kembali ila syayatinihim kepada setan-setan mereka, ya, kalau dalam tafsirnya kembali kepada kubaroihim ila ru'usihim wa kubaroihim kepada pemimpin-pemimpin mereka dan tokoh-tokoh mereka. Nah, jadi apabila mereka kumpul dengan pemimpin atau tokoh-tokoh mereka, qalu mereka mengatakan inna sesungguhnya kami ini ma'akum, kami ini bersama kamu, kami ini berada di dalam blok kamu. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka, ngolok-olok etok-etok aku wong iman, pura-pura aku dadi wong iman, ning aku nek jene bolo. Nah begitu nih. Nah bapak-bapak sekalian, monggo ini nasihat-nasihat dari Allah di dalam ayat ini kita gunakan untuk bercermin diri, kita benahi agar kita ini jangan sampai ada penyakit-penyakit ini di dalam diri-diri kita. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu ciri atau sifat-sifat tertentu yang disebutkan di dalam Al-Quran, kok kita itu ada dalam sifat-sifat yang disebutkan itu, berarti itulah jati diri kita. Karena Al-Quran mungkin salah begitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, semoga untuk pengertian yang dapat diambil, semoga nanti dibaca ya. Semoga terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina, itu kan pernah Abdul Somad itu menyampaikan tidak diakui orang yang beriman kalau kita itu tidak membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Itu apa dengan pernyataan itu, apakah memang walaupun kita bisa membantu tapi sedikit, tidak sesuai dengan pemerintahan yang ada di sana, itu bagaimana untuk pernyataan itu, apakah kita kurang peka tadi bagaimana kita? Ya, sebetulnya hadisnya secara redaksi tidak begitu ya. Hadisnya itu gini, cukup seseorang itu dikatakan sebagai orang munafik, walaupun munafik bisa munafik amali, tidak munafik istiqoti. Seseorang itu cukup dikatakan dia masih punya penyakit munafik kalau dia tidak ada kepedulian kepada sesama muslim. Nah, sesama muslim itu tidak dibatasi pada wilayah tertentu. Di Amerika kalau dia muslim ya berarti sama muslim. Nah, di Palestina yang disoroti tadi ya. Jadi ketika kita itu tidak ada rasa minimal itu simpati minimal. Nah, bentuk simpatinya kita nggak seneng kalau Palestina itu terjadi semacam sekarang ini, terjadi penjajahan itu. Nah, syukur level kedua doaki, level ketiga kita ada action yang lebih real, yaitu membantu. Nah, itu berarti ada kepedulian. Lah yang betul kepedulian ini sesuai seleleh luweh lah, warga wong sane kono-kono iki gini.
Jadi yang dimaksud mungkin dari Ustaz Abdus Somad tadi menggunakan dalil tadi bahwa cukup seseorang itu dikatakan punya penyakit munafik kalau tidak ada kepedulian kepada sesama muslim. Nah, paling tidak kita doakan muga-muga Allah memberikan kemenangan kepada muslimin di Palestina dan sebagainya. Minimal itu ya. Kalau dikerucutkan hanya dalam sifat membantu dalam bentuk materi, nah itu mungkin terlalu sempit bahasa saya gitu. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jika kita jadi makmum, itu kebetulan terutama guru sama anak, kebetulan imamnya membaca surat yang agak panjang atau panjang. Saya sendiri kadang-kadang pada saat membaca surat yang kita baca adalah sudah selesai. Ini masih panjang, imamnya masih lama. Bagaimana supaya kita tidak pikiran kita berlebihan kemana-mana? Itu terus apakah boleh kita baca surat lagi? Ya. Mungkin pertanyaannya yang lebih tepat, boleh nggak kita dalam satu rakaat itu membaca lebih dari satu surat? Ada peristiwa di masa Nabi, yaitu beberapa orang rombongan dari Madinah itu sholat dalam perjalanan terus mampir dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid antara Mekah dan Madinah. Kalau dengan umroh biasanya diajak mampir ke Masjid Kuba itu. Kemudian di sana itu imamnya itu membaca habis Al-Fatihah niku membaca surat Al-Ikhlas terus ditambah dengan surat yang lain rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua gitu Al-Ikhlas ditambah dengan surat yang lain. Nah, ini sudah selesai rombongan sahabat Nabi ini. Nabi tidak ikut lagi. Rombongan sahabat Nabi ini menegur, si fulan, kok sholatmu yang ulumi toh, bacaanmu kok double-double dan kamu ulang-ulang Al-Ikhlas. Saya tidak mengenal atau saya tidak pernah mendengar Nabi melakukan kayak gitu. Nah, ini jawaban imam niku jenenge wong Arab ya, mudah-mudahan ketus. Aku ora gelem aku salat tok dhewe gitu. Wong aku ngene iki ora gelem aku salat tok dhewe. Nah, niki wong Jawa wis perang iki. Akhirnya rombongan tadi pulang dan sempat itu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam qadarullah akhirnya antara imam tadi dengan Rasulullah akhirnya bisa ketemu. Terus ditanya, kenapa kamu kok tidak mengikuti atau tidak menerima saran dari sahabat-sahabat yang kemarin itu? Nah, jawaban dari imam tadi mengatakan, Uhibbu, saya senang dengan surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Maka saya setiap sholat dari rakaat pertama kedua saya terus membaca Al-Ikhlas. Maka Nabi mengatakan, dengan senangmu kamu membaca surat Al-Ikhlas, maka dakhalal jannah, kamu akan masuk surga. Di sini Nabi kemudian tidak melarang itu. Artinya apa? Kemudian nanti dalam pembahasan fikih, satu, bolehnya kita ini membaca dalam satu rakaat itu lebih dari satu surat. Dua, bolehnya kita itu dalam satu sholat itu membaca surat yang sama antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Bahkan ada ulama yang memberikan saran ini mengambil ada hadis ya, bahwa kalau kita ini membaca surat di dalam sholat, maka pahalanya itu satu ayat lebih baik daripada satu ekor unta yang gemuk, yang besar dan yang hamil. Membaca inna a'tainakal kautsar ganjarane
luwih apik daripada ento unta yang gemuk yang besar yang ngambil. Inna a'taina kal kautsar 50 yuta. Fasol li rabbika wanhar 100 yuta gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian ada dalil lagi ketika kita itu membaca 100 ayat setiap malam, maka itu pahalanya, keutamaannya bagikan kita itu sholat malam semalam suntuk. Nah, jadi membaca 100 ayat dalam Al-Quran setiap malam, ganjarannya bagikan kita itu sholat malam semalam suntuk. Nah, terus ada orang yang bertanya, bagaimana kalau kami itu untuk pahala semalam suntuk, sholat malam semalam suntuk, dan untuk pahala agar itu unta akeh gitu. Nah, maka sarannya adalah ya kamu ketika sholat malam, bacalah dalam sholat malam itu 100 ayat. Dalam 11 rakaat itu jadi 100 ayat. Wah, ini suwi banget loh, yang suwi banget ada ulama Yaman yang sekarang masih hidup ulamanya. Itu memberikan nasihat, setiap rakaat bacalah kamu itu surat Al-Ikhlas 4 kali. Ya. Atau 3 kali. Al-Ikhlas 4 ayat ya. Ping telu berarti 12 yang ping 11 rakaat pun 132. Nah, pun lebih dari 100 lagi. Nah, ini untuk pahala sholat malam semalam suntuk, itu pahala sholat malam tadi, dan itu pahala 132 ekor unta yang gemuk, hamil dan besar tadi. Nah, itu syarat ulama. Artinya tadi diperbolehkan kita itu membaca lebih dari 1 surat. Niki ampun Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Toba, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Monggo Pak. Kaitannya dengan bulan Safar, Pak. Safar ini. Ada sholat kebukasan. Bukas. Terus di situ ada, kalau dari fatwa Kiai Makmun itu ada surat-surat yang harus dibaca, ada ketentuan surat-surat yang harus dibaca. Rebu pungkasan, rebu terakhir itu memang ada hadisnya bahwa setiap tahun itu Allah itu menyebarkan dalam tanda petik musibah atau menyebarkan potensi musibah, misalnya kayak penyakit lah itu dalam waktu-waktu tertentu atau dalam waktu tertentu, dan itu di hadis itu di waktu hari Rabu gitu Rabu terakhir. Tetapi Allah Ta'ala, saya sendiri satu dari kedudukan hadis itu saya belum mengetahui apakah hadis itu hadis yang sahih, hasan atau dhaif. Kemudian yang kedua, karena memang saya baru belum sampai ke menganalisisnya gitu, sempat mengkurung mawon, jadi belum sampai membaca secara. Kemudian yang kedua, apalagi tadi secara teknis sholatnya Allah bisawab. Jadi yuk saya tidak bisa menjawab lebih jauh dari pertanyaan Pak Waidi tadi. Allah bisawab, belum tahu. Cukup gitu Bapak Ibu. Sebelum masuk sholat suruh gitu. Kita akhiri, monggo kita istiqomah dalam ketaatan. Akhir qaulina astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.